Kalau seandainya kita punya seorang Erling Haaland atau sekaliber Julian Alvarez, aku yakin hasilnya nggak akan seperti tadi malam. Oke, selamat datang kembali di channel Biru Merah, channel yang khusus membahas tentang FC Barcelona dan juga dunia sepak bola. Ya teman-teman, selamat berbahagia, selamat hari Senin. Hari Senin review, kita kembali mereview pertandingan Barcelona di weekend kemarin. Ya, Barcelona bertandang ke rumah LC dan berhasil membawa poin 3 poin dan masih stay di puncak klasmen. Ya, kemenangan Barcelona ini agak sedikit janggal karena kita tahu sendiri banyak sekali yang harusnya bisa dikonversi menjadi gol, tapi tadi malam hanya membawa 3 gol aja untuk pulang. Jadi nanti kalau seandainya di akhir musim amit-amit kita sama dengan peringkat 2 dan kita kurang kalah konversi golnya, nah ini match yang patut disalahkan nih, match melawan LC tadi malam. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung bahas gimana jalannya pertandingan Barcelona versus LC tadi malam. Ya teman-teman, lanjutan Jornada ke nggak tahu keberapa melawan LC yang kita bisa bilang ini lawan yang cukup mudah aslinya karena mereka bermain dengan terbuka. Nah, Barcelona ini kan sangat-sangat suka seorang musuh yang bermain dengan terbuka. Karena kalau tertutup, ini susah nih. Barcelona susah untuk membongkar pertahanan lawan yang sangat-sangat tertutup atau parkir bis. Ini ketemu LC yang permainannya terbuka, tapi kita cuma bisa membawa 3 gol. Ini adalah sinyal yang buruk teman-teman. Ya, langsung aja kita bahas dari segi line up-nya tadi malam. Ya, kita mulai dari seorang kiper Joan Garcia. Ya, Joan Garcia tadi malam agak sedikit salah komunikasi dengan para backnya yang mengakibatkan trap offset yang sudah dibikin oleh Pau Cubarsí dan kawan-kawan itu menjadi gagal dan dikonversi dan dihukum oleh LC menjadi 1 gol tadi malam. Akhirnya Joan Garcia gagal clean sheet. Tapi di lain itu kita nggak berharap Joan Garcia itu clean sheet karena ini Barca men, kita nggak mungkin parkir bis atau mengasih low block yang sangat banyak untuk membuat kiper kita clean sheet. It's Barca bro, ini kita bermain terbuka dan ini wajar sekali kalau Joan Garcia kemasukan bola. Di depannya ada Pau Cubarsí yang diduetkan dengan Eric Garcia kali ini. Lalu ada Jules Koundé dan juga Balde. Ini backnya lagi-lagi back kita terlalu rentan, terlalu banyak error yang dilakukan defender kita. Jadi menurutku ini masih ada waktu nggak ya untuk melakukan sebuah transfer untuk seorang center back yang menjadi sosok panutan atau yang berpengalaman. Ini menurutku Pau Cubarsí ini masih dalam proses menuju back terbaik. Jadi banyak hal yang akan dilewati, banyak error yang akan dilewati. Oke lah, dia masih muda juga. Ya, overall oke, tapi butuh seorang mentor seperti Inigo Martinez dulu. Lalu kanan kirinya ada Jules Koundé dan juga Balde, yang mana Balde tadi malam tampil cukup oke. Dia memberikan eksploitasi di sebelah kiri, menjadi sosok pemecah ketika LC mencoba pressing ke semua pemain Barcelona. Ini Balde oke lah, tadi malam tampil luar biasa. Lalu di tengahnya ada ini tumbennya Hansi Flick memainkan Dani Olmo dan juga Frenkie de Jong, yang mana ini jarang sekali kita lihat karena dua-duanya memiliki kapasitas passing, akurasi passing yang luar biasa. Dani Olmo bersama Frenkie de Jong di posisi DMF, di posisi pivot. Lalu di depannya ada Fermin, Rafinha dan juga Lamine Yamal. Lalu depannya ada Ferran Torres. Ini kita bahas dari striker dulu. Ini Ferran Torres, gila. Ini kalau mau ditukar sama siapa ya kira-kira yang setara? Ferran Torres tuh menurutku sendiri kalian jangan ngejudge. Menurutku sendiri Ferran Torres belum layak untuk menjadi starting line up di Barcelona. Dia cocok untuk super sub, it's okay super sub, tapi untuk starting line up dia belum sama sekali cocok. Tadi malam kalian lihat sendiri ya, banyak sekali peluang yang gagal dimanfaatkan oleh Ferran Torres ini teman-teman. Ini kalau di laga-laga penting lawan klub-klub besar ini bakalan jadi suatu masalah yang fatal karena gila, peluangnya Ferran Torres itu matang semuanya, bisa dikonversi menjadi gol. Bahkan dia tuh bisa hat-trick tadi malam seandainya dia nggak begitu membuang banyak sekali peluang.
Ferran Torres ini benar-benar menurutku, aku sudah lama bilang ini nggak cocok untuk menjadi starting line up, tapi untuk seorang super sub Ferran Torres sangat cocok. Karena kenapa? Karena Ferran Torres tuh apa ya, kalau mau dipasang di line up itu butuh hoki-hokian, butuh musiman. Dia nggak selalu tampil bagus, tapi banyak tampil buruknya setiap dia dipasang menjadi seorang starting 11. Jadi menurutku Ferran Torres tadi malam sangat merugikan Barcelona, banyak sekali membuang banyak peluang. Menurutku ini adalah sebuah kesalahan yang bakalan dihukum apabila ketemu sama tim-tim besar atau bermain di Liga Champions. Ini bahaya banget, ini membuang peluang seperti ini bahaya banget. Lalu tarik ke belakang lagi ada Lamine Yamal, Fermin Lopez dan juga Rafinha. Kali ini Rafinha of the day, Rafinha ngedrop, benar-benar minim sekali kontribusi untuk Barcelona tadi malam. Fermin juga begitu, nggak tahu Fermin ini lagi apa saja. Biasanya tembakannya seperti itu, dia kayaknya mempunyai 3 peluang lah, 3 peluang yang satu shoot kena gawang. Nggak tahu, bau aja tembakannya tadi malam. Tembakannya Fermin bau banget tadi malam. Biasanya yang bisa menjadi gol dia punya akselerasi tembakan dan insting seorang striker yang bagus ya untuk seorang AMF Fermin Lopez. Tapi tadi malam kakinya agak sedikit bau teman-teman. Jadi syutingnya dia tuh banyak sekali yang tidak bisa menjadi gol. Nah ini seorang Lamine Yamal, bocah yang masih 18 tahun. Kalian bisa lihat ya, permainan Lamine Yamal semakin hari semakin jadi, dia semakin hari semakin matang teman-teman. Bahkan aku bisa bilang Lamine Yamal ini bisa menjadi sosok seorang penentu atau pembeda di tim. Karena bayangin tadi malam seandainya ya Lamine Yamal kenapa-napa, Barca bakal kesulitan lawan LC yang bermain dengan sangat terbuka seperti itu. Lamine Yamal benar-benar memberikan sentuhan magicnya yang mana dia ini bisa, tadi malam banyak sekali sihirnya yang diperlihatkan, dribbling, solo dribbling lah, sukses dribbling kan. Jadi kita nggak kaget kalau seorang Lamine Yamal bisa melampaui pendahulunya dalam hal sukses dribbling. Dia bahkan mencatatkan rekor dribbling terbanyak di 5 top Liga Eropa. Ini kita nggak kaget, karena kalian kalau nggak percaya lihat pertandingannya Lamine Yamal langsung, lihat cara dia untuk mendribbling, cara dia untuk membuka ruang, mengecoh ruang, memberikan assist. Ini benar-benar kita tidak melihat seorang bocah yang masih berumur 18 tahun. Tapi ini gila, aku nggak habisin kata-kata ya. Lamine Yamal sehabis putus dengan pacarnya Nicky Nicole itu benar-benar menjadi sosok yang sangat mengerikan. Tinggal manajemen Barcelona bisa mengatur, memanage dia agar tidak cedera, agar tidak kelelahan, agar tetap fokus dalam sepak bolanya. Karena Lamine Yamal ini sangat-sangat rentan akan party, akan hedon. Ini bahaya yang akan dihadapi seorang Lamine Yamal kalau dia tidak disiplin dan tidak fokus 100% ke sepak bolanya. Aku khawatir dia seperti kemarin yang setiap hari party, dan partainya itu nggak main-main. Gila. Semoga manajemen Barcelona bisa menjaga seorang Lamine Yamal ini karena aset sangat penting. Aku melihat Lamine Yamal menjadi sosok seorang pembeda, sosok seorang penentu, bahkan penentu laga. Ini bisa dibilang dia ya kalau disetarain sama Messi enggak ya, tapi di bawahnya Messi oke lah. Dan dia, ingat teman-teman, dia masih berumur 18 tahun. Gila nggak? Aset ini aset ini, jangan sampai hilang. Lalu pemainnya aku soroti juga ini seorang Frenkie de Jong. Applause untuk Frenkie de Jong tadi malam, benar-benar gila. Daya jelajahnya dia, aku yakin seluruh map lapangan tuh pernah dia tapaki dengan kakinya. Karena gila, Frenkie de Jong ini benar-benar mobile. Aku melihat tadi malam itu seperti dia single pivot di belakang. Bahkan Dani Olmo sama Fermin ini cenderung maju ke depan. Ini benar-benar inilah yang kita harapkan dari seorang Frenkie de Jong. Frenkie de Jong yang mana dulu datang seperti ini. Frenkie de Jong yang seperti ini. Kenapa ya? Dia kalau seandainya nggak ada Pedri, dia begitu sangat bersinar. Apakah sinarnya dia itu ketutupan Pedri setiap kali dia didabelkan sama Pedri? Karena tadi malam benar-benar kita bisa menikmati permainan seorang Frenkie de Jong teman-teman. Daya jelajahnya, ketenangannya, aliran bolanya, transisinya, mengatur
temponya juga. Ini benar-benar seorang gelandang yang lengkap. Tadi malam kita bisa lihat di diri seorang Frenkie de Jong. Benar-benar salah satu top midfielder lah kalau kita lihat dari pertandingannya tadi malam. Assist dia ke Ferran Torres itu benar-benar world class. Itu benar-benar harus seorang yang mempunyai jam terbang tinggi dan ketenangan. Salut untuk Frenkie de Jong tadi malam. Walaupun ada Lamine Yamal yang sangat-sangat bersinar terang, tapi peran Frenkie de Jong menurutku salah satu terbaik tadi malam. Ya teman-teman, mungkin cukup segitu aja review kita tentang Barcelona versus LC di putaran laga selanjutnya. Kita masih di puncak. Kita nggak bisa santai teman-teman, karena Real Madrid semakin menempel kita. Justru kita yang ada di dalam tekanan daripada Real Madrid. Aku harap Hansi Flick bisa mengkoreksi mengevaluasi skuadnya hari ini, gimana penampilannya terutama di finishing. Ini benar-benar Barcelona banyak sekali membuang peluang tadi malam. Harusnya bisa menjadi 7-1, tadi malam hanya terkonversi 3-1. Ini semoga menjadi concern untuk Hansi Flick ke depannya, dan juga concern untuk Dewan untuk segera mencarikan seorang top striker world class yang mampu memikul tanggung jawab Barcelona, tanggung jawab gol Barcelona ke depannya. Aku harap manajemen concern akan hal itu, Deco dan kawan-kawan. Oke, cukup sekian review kita tentang FC Barcelona melawan LC. Sampai jumpa di next pertandingan Barcelona di Copa del Rey. Kalau nggak salah kita melawan yang menghancurkan atau menggugurkan Real Madrid dari Copa del Rey. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Bantu kreator kecil ini untuk bertumbuh. Ingat, like, terus komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di next video. Visca Barca.